Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita mulai lagi pelajaran matematika kita kali ini, yaitu tentang bangun datar. Nah, sekarang Vivi mau menunjukkan seperti ini ya. Contoh, ini adalah bangun datar. Menurut kalian ini bangun apa anak-anak? Vivi kasih tanda seperti ini. Ini adalah bangun persegi. Nah, bangun persegi dinamakan bangun persegi karena dia memiliki 4 sisi yang sama panjang dan memiliki 4 sudut yang sama besar. Nah, sekarang kalau Vivi menggambar seperti ini. Dinamakan apa anak-anak? Apakah ini juga bisa dinamakan bangun persegi panjang atau persegi atau apa? Kalau ini hanya dinamakan sebagai kurva saja. Kurva terbuka karena apa? Ini tidak menutup. Jadi ini adalah kurva ya, atau kalau seperti ini bisa juga selain disebut sebagai bangun datar, dia juga bisa disebut sebagai kurva tertutup sederhana. Karena sederhana, dikatakan sederhana karena apa? Nutup semua dan tidak rumit, biasa aja. Nah, ada lagi misalnya Vivi menggambar seperti ini. Ini adalah bangun segitiga ya kalau kalian ketahui, tapi ini bisa juga disebut sebagai kurva tertutup sederhana. Kalau yang ini kurva terbuka. Karena kenapa terbuka? Karena ini tidak nutup. Nah, selain itu juga misalnya Vivi menggambar seperti ini. Ini juga bisa dikatakan kurva terbuka karena sebagian tidak menutup. Nah, kalau seperti ini adalah kurva tertutup sederhana. Ini juga disebut sebagai kurva tertutup. Ya, ini tertutup sederhana ya. Ini adalah kurva terbuka. Ini juga kurva terbuka. Dinamakan terbuka karena apa? Karena tidak menutup, masih ada sebagian yang masih terbuka seperti ini ya. Kemudian misalnya kalau Vivi menggambar seperti ini. Kalau seperti ini kurva terbuka apa tertutup anak-anak? Ini disebut sebagai kurva tertutup karena semuanya nutup. Tetapi ini adalah kurva tertutup tidak sederhana. Tertutup tidak sederhana. Kenapa dikatakan tertutup tidak sederhana? Ya, kenapa dikatakan kurva tertutup tidak sederhana? Karena di sini ada perpotongannya. Seandainya Vivi menggambar seperti ini. Sebentar. Ya, pause dulu ya. Vivi menggambar seperti ini. Ini namanya kurva tertutup juga, tapi juga tidak sederhana karena di sini ada perpotongannya, ya. Ada perpotongannya. Maaf. Nah, seperti ini. Dinamakan kurva tertutup tapi tidak sederhana. Karena ada apanya? Ada perpotongannya. Kalau ini ada kurva tertutup sederhana. Ini kurva tertutup sederhana. Nah, kalau ini kurva terbuka. Ya, Nana, jadi bisa membedakan ya, mana yang dinamakan kurva tertutup, mana yang dinamakan tertutup sederhana, mana yang tidak sederhana, dan mana yang kurva terbuka. Banyak sekali nanti contohnya ya. Mungkin misalnya seperti ini. Nah, ini juga dinamakan ini kurva, tapi kurva yang terbuka. Misalnya seperti ini tambah lagi. Nah, ini juga sama aja, tetap dinamakan kurva terbuka. Sampai di sini paham anak-anak? Oke. Kadang-kadang kita menemukan gambar yang rumit. Misalnya kayaknya rumit ya. Misalnya seperti ini. Ini namanya kurva apa anak-anak kalau seperti ini? Ini tetap walaupun gambarnya seperti ini, melengkung seperti ini namanya juga kurva tertutup sederhana. Ya, ada gambar seperti ini namanya kurva tertutup tidak sederhana. Ini kurva terbuka. Jadi kalian sudah paham? Baik, untuk selanjutnya tugas, karena kalian sudah paham ya. Jika nanti kalian belum paham, kalian bisa melihat lagi tayangan videonya. Tugas. Ya, tugasnya kerjakan di buku Jelajah Matematika
halaman 94 dan 95. Jadi anak-anak, sebelum nanti kita masuk ke bangun segi banyak, kita belajar dulu kalian harus bisa membedakan mana yang kurva terbuka, kurva tertutup sederhana, atau kurva tertutup tidak sederhana. Nah, nanti yang kalian kerjakan adalah halaman 94 ini. Nah, di nomor 3 ini kalian diminta untuk menggambar kurva tertutup. Buatlah 3 saja, masing-masing menggambarnya 3 saja. Ya, yang nomor 2 ini menggambar kurva terbuka. Gambarlah 3 kurva terbuka. Gambarlah 3 macam kurva tertutup sederhana. Kemudian kerjakan juga yang ayo lakukan ini ya, halaman 95. Itu saja tugas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.